Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu skandal terbesar yang terjadi dalam sejarah dunia digital, yaitu kasus Cambridge Analytica. Skandal ini melibatkan penyalahgunaan data pribadi jutaan pengguna Facebook yang menjadi peringatan keras tentang pentingnya privasi di era digital. Jadi, pada tahun 2018, dunia digemarkan oleh laporan firma analitik politik Cambridge Analytica telah mengakses data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data ini digunakan untuk kepentingan politik, termasuk dalam kampanye Presiden Amerika Serikat 2016 dalam referendum Brexit di Inggris. Namun, sebelum kita membahas bagaimana hal ini terjadi, mari kita lihat bagaimana Cambridge Analytica bekerja. Cambridge Analytica adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam menganalisis data untuk menciptakan strategi politik yang sangat terarah. Mereka mengklaim mampu membangun profil psikografis individu berdasarkan data pribadi mereka seperti kebiasaan online, interaksi media sosial, hingga preferensi politik. Kasus ini terjadi karena lemahnya perlindungan data di platform Facebook pada masa itu. Alexander Kogan merupakan seseorang peneliti dari Universitas Cambridge yang menciptakan aplikasi kuis bernama This Is Your Digital Life. Aplikasi ini meminta pengguna Facebook untuk mengisi kuis kepribadian dan memberikan akses ke data pribadi mereka. Yang lebih mengejutkannya, aplikasi ini juga mengakses data dari teman-teman pengguna tersebut, meskipun mereka tidak menginstal aplikasi ini. Pada waktu itu, kebanyakan Facebook mengizinkan pengembangan pihak ketiga untuk mengakses data semacam ini dengan sangat mudah. Hal ini membuka celah yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kogan dan Cambridge Analytica. Dengan menggunakan data ini, mereka berhasil mengakses informasi pribadi seperti lokasi, like, preferensi politik, dan juga hubungan sosial dari jutaan orang. Setelah mengumpulkan data, Cambridge Analytica menggunakannya untuk membangun profil psikografis pengguna. Profil ini mencakup informasi yang sangat mendalam, misalnya tentang kepribadian, nilai-nilai, dan juga kecenderungan pemilih. Data ini kemudian digunakan untuk menciptakan kampanye politik yang sangat spesifik dan terarah. Misalnya, mereka dapat menentukan siapa yang mungkin terpengaruh oleh isu tertentu dan menyasar orang-orang ini dengan iklan atau pesan yang sesuai. Penggunaan data semacam ini memungkinkan manipulasi opini publik pada skala yang belum pernah terjadi. Misalnya, dalam kampanye Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Cambridge Analytica diduga menargetkan iklan politik berdasarkan emosi tertentu seperti ketakutan dan atau kemarahan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Tujuan utama penyalahgunaan data ini adalah untuk memenangkan kampanye politik melalui strategi mikro-marketing yang sangat efektif. Dalam memahami psikologi individu, Cambridge Analytica mampu menciptakan pesan yang terasa personal dan meyakinkan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan kampanyenya. Namun, di balik itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana data pribadi dapat dimanfaatkan tanpa persetujuan pengguna untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Hadirin sekalian, dari pembahasan mengenai skandal Cambridge Analytica, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Kasus ini menyoroti bagaimana data pribadi yang kita anggap sepele dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak kita ketahui, bahkan melibatkan manipulasi opini publik dalam skala besar. Skandal ini menjadi pelajaran bahwa privasi data bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, terutama di era digital yang serba terhubung ini. Selamat malam pemirsa, kami membawa berita terbaru terkait skandal besar yang mengguncang dunia digital. Penyalahgunaan data 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Kasus ini telah memicu diskusi global tentang privasi data dan tanggung jawab perusahaan teknologi besar. Untuk laporan lengkapnya, kita akan mendengar langsung dari reporter lapangan kami. Alex, apa yang bisa Anda laporkan dari lokasi? Baik, terima kasih studio. Saya saat ini berada di depan kantor Facebook. Tempat perusahaan ini berada di bawah sorotan tajam terkait pelanggaran privasi data. Saya berhasil berbicara dengan salah satu pihak perwakilan Facebook mengenai tanggung jawab mereka terkait kasus ini.
Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Selamat siang Pak, bisa Anda jelaskan bagaimana data pengguna Facebook bisa jatuh ke tangan Cambridge Analytica? Kami menyadari bahwa aplikasi pihak ketiga kita yang bernama This is Your Digital Life menyalahgunakan akses data yang diberikan kepada mereka. Kami telah memperbaharui kebijakan kami sejak 2014. Tetapi sayangnya kasus ini terjadi sebelum pembaharuan ini terjadi. Sehingga kami sekarang bertanggung jawab untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan sedang bekerja sama dengan pihak regulator agar data privasi pengguna tetap aman. Baik, apa langkah yang diambil Facebook untuk melindungi privasi pengguna ke depannya? Dari Facebook sendiri sih, kami telah memperketat akses data untuk pengembang pihak ketiga, sehingga meningkatkan transparansi privasi pengguna, serta dan menyediakan alat kepada pengguna untuk lebih memahami serta mengontrol data mereka, sehingga kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya, begitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Berikut adalah cuplikan klarifikasi dari pihak Cambridge Analytica. Selamat siang Pak. Pak, Ya, kenapa? apakah saya boleh melakukan interview dengan Bapak atau wawancara? Interview apa ya? Gini Pak, Bapak kan tahu kan kemarin ada terjadi kasus bahwa perusahaan Bapak yaitu Cambridge Analytica itu melakukan penyalahgunaan data. Jadi kami di sini cuma ingin melakukan atau hendak melakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut Pak. Enggak, itu Mohon Pak, kami cuma perlu waktu Bapak sebentar, 1 menit. Pak, tolong Pak. Kami mohon Pak, kami hanya perlu waktu Bapak sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kami Pak. Kami mohon Pak. Sebentar. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaan singkat saja, itu bagaimana Bapak menanggapi tuduhan bahwa Cambridge Analytica itu menggunakan data pengguna Facebook tanpa izin untuk kepentingan politik? Kami di sini ingin menekankan ya bahwa kami beroperasi dengan hukum yang berlaku. Dan kami mendapatkan data tersebut diperoleh dengan aplikasi pihak ketiga dengan izin pengguna. Namun kami menyadari bahwa ada kekhawatiran dengan bagaimana data itu diproses, dan kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Baik. Tetapi bagaimana tanggapan Bapak mengenai tuduhan bahwa data tersebut digunakan untuk memanipulasi perilaku pemilih? Jelas, kami tidak setuju dengan tuduhan tersebut. Itu tidak masuk akal. Kami di sini bertujuan untuk menyediakan wawasan berbasis data untuk klien kami. Baik. Dan tidak untuk manipulasi siapapun. Data saya dipakai buat hal yang nggak berguna. Saya mulai menerima iklan politik yang sangat spesifik dan merasa seperti diawasi. Ini membuat saya kehilangan kepercayaan kepada Facebook dan lebih waspada dengan apa yang saya bagikan secara online. Saya harap perusahaan Facebook ini lebih bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna dan ingin peraturan lebih ketat agar seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih atas laporannya, Alex. Kasus Cambridge Analytica adalah pengingat penting bagi kita semua bahwa privasi digital tidak boleh dianggap remeh. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memastikan Anda mendapatkan informasi terbaru. Selamat malam dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Jadi, dari kasus ini kita belajar bahwa pertama, pentingnya memahami bagaimana data pribadi kita digunakan oleh platform digital dan aplikasi. Kedua, risiko yang muncul jika kita tidak berhati-hati dalam memberikan izin akses data. Ketiga, kebutuhan untuk terus mendorong perusahaan teknologi dan pemerintah agar memperkuat regulasi perlindungan data. Untuk menjaga data pribadi kita tetap aman dan tidak disalahgunakan, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama, kita harus cermat dalam memberikan izin akses. Kedua, hindari memberikan informasi sensitif secara berlebihan. Ketiga, gunakan aplikasi yang terpercaya. Dan terakhir, waspadai phishing dan serangan cyber. Hadirin sekalian, mari kita jadikan kasus ini sebagai motivasi untuk lebih peduli terhadap privasi data kita. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat melindungi diri dari penyalahgunaan data dan memastikan bahwa hak kita atas privasi tetap terjaga. Semoga diskusi hari ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga privasi di dunia digital. Terima kasih.